Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sidang Jumat. Alhamdulillah. Kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan baik-baik selalu. Di negara kita, perkembangan COVID-19 semakin dahsyat. Penularan ataupun yang positif setiap hari semakin meningkat. Hari kemarin merupakan perkembangan yang top yang belum pernah dialami. Mencapai 20.547 yang terpapar. Yang meninggal pun semakin banyak. Angkanya mencapai 300 lebih. Ini menunjukkan bahwa penanganan COVID di negara kita masih memerlukan keseriusan. Serius dalam arti semuanya memahami benar-benar bahwa COVID ini ada. Masih ada di antara warga negara itu yang mengatakan ini rekayasa. Ini konspirasi. Sikap yang seperti inilah yang membuat tidak bisa padu di dalam menangani perkembangan COVID ini, khususnya penularan dan kewafatannya. Jakarta merupakan kota yang paling padat di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara, juga masih belum menemukan cara yang pasti untuk membendungnya. Semuanya dikarenakan kurang padunya bangsa ini menyikapi wabah yang merajalela ini. Oleh sebab itu, kita, masyarakat kampus ini, jangan ada yang tidak padu, yang tidak menyatu di dalam menyikapi apa yang kita namakan wauyo. Orang Jawa bilang wauyo. Wauyo itu ya seperti yang kita hadapi ini, tidak bisa dibendung. Yang bisa membendung itu semua adalah diri kita masing-masing. Di sini pesan ilahi, alaikum anfusakum. Hendaknya kamu semua menjaga dirimu masing-masing. Sendiri-sendiri namun berjamaah. Alaikum anfusakum. Allah menjamin la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Apapun tidak bisa merusak kita atau menyerang kita dalam arti negatif kalau kita berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang ada di dalam menangani masalah ini. Oleh sebab itu, kita yang di kampus ini mulai hari ini sampai 14 hari ke depan membatasi keluar masuk kampus. Saya tidak akan mengizinkan siapapun kalau tidak dipandang perlu. Dan izin keluar itu hanya di tangan Syekh. Tidak boleh siapapun atas nama apapun mengizinkan orang kampus ini keluar. Kemudian masuk. Mulai Jumat ini.
Baca 12.547. Itu bukan angka yang sedikit. Kemudian di lingkungan kita, di kampung, di kecamatan, ini semuanya sangat dahsyat. Yang kerja di luar, kemudian dites, ternyata dari 10 itu pasti ada. Nah, oleh sebab itu kerja di luar pun sudah tidak boleh masuk lagi. Harus ada tempat di luar maupun pulang ke rumah, tidak boleh masuk. Guru tidak ada relaksasi, siapapun. Dan kalau ada keluar, izinnya parab syekh. Bukan sekedar parab, diparab oleh instansi, umpamanya perguruan tinggi, aliyah, sanawiyah, ibtidaiyah, parab syekh yang mengizinkan atau tidak mengizinkan. Pergi jauh, sudah tidak waktunya lagi sekarang ini. Coba kegiatan di dalam kampus ini tekuni dengan baik, akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Tidak usah keluar. Kemudian penerimaan murid ini harus tertib betul. Sebelum masuk ke kampus sudah harus ada tes di tempat. Masuk kampus pun dites. Bukan tes pelajaran masuk, bukan tes kesehatan, khususnya COVID-19 dan TBC. Dari setiap hari penerimaan, itu ada saja yang masuk, walaupun sudah dites di tempat, tinggalnya masuk sini ada yang positif. Baik itu wali santri maupun calon wali santri maupun calon murid. Kemudian harus berpegang teguh, wali santri tidak menginap. Sedapat mungkin sebelum maghrib sudah pulang. Jangan sampai malam. Nah, ini semua untuk mengantisipasi. Alaikum anfusakum. Jaga dirimu sepenuh penjagaan. Yang tahu diri kita adalah kita, bukan orang lain. Yang merasakan sakit kita, yang merasakan segar pun kita. Jaga baik-baik diri kita. Pelajar, boleh kegiatan apapun tapi tidak menggerombol. Tidak menggerombol. Jarak 2 meter itu harus ditempuh. Mau berkesenian, mau berolahraga, bebas, tapi tidak menggerombol. Kaidah-kaidah, protokol-protokol yang ada harus ditaati. Kemudian vaksin. Ternyata setiap kecamatan mengadakan vaksin, masyarakat tidak menggunakannya. Digunakan, silakan guru-guru menggunakan dengan izin. Konsultasi kita dan diskusi kita dengan pelaksana di puskesmas sudah memberikan lampu hijau, guru-guru di Az-Zaitun dan yang sebangsa dengan guru boleh ikut dengan catatan nanti membawa surat jalan. Surat jalan itu dari sini. Artinya kalau ada 10 orang dibuatkan surat jalan 10 orang, kemudian kalau sudah melaksanakan ada bukti. Dan tidak boleh kemana-mana, terus pulang. Saudara-saudara, ini satu ikhtiyat, satu preventif. Ikhtiyat itu penting sekali, karena dengan ikhtiyat inilah, kehati-hatian inilah, preventif inilah, kita akan menemukan sesuatu yang melegakan dan penuh kesabaran.
Ini semua memerlukan kesabaran. Jangan ada lagi berdiskusi tentang perlunya vaksin. Lakukan. Jangan ikuti orang-orang yang mempunyai pandangan tentang vaksin ini A, B, C, D, negatif. Hilangkan itu. Ikuti. Memang ini bukan obat. Tapi dengan itu kita bisa tahu bagaimana reaksi daripada badan kita dan ketahanan badan kita untuk menghadapi COVID ini. Saya sudah merasakan itu. Saya awal-awal sebelum semuanya ini mengadakan vaksin, saya mencontohkan vaksin terlebih dahulu. Sekeluarga. Jadi tidak boleh ada pandangan mengoreksi vaksin lah, inilah, itulah. Kalau ada, saya panggil. Dan kalau perlu, jangan tinggal di sini. Tinggal saja di kandang sapi sana. Ini sangat penting, saudara-saudara. Kemudian saya melanjutkan bahwa ini bab lain ya. Proyek sajadah kita insya Allah Ahad besok sudah tutup. Artinya 50.000 itu sudah terdistribusi. Insya Allah. Kalaulah masih ada lebihnya itu lebihan yang dari pabrik, mungkin ada 10, 20, sampai 50. Kita membuat satu kegiatan baru lagi. Saudara melihat itu alat-alat untuk menancapkan turap yang nanti ada hammernya menekan turap yang panjangnya 12 meter ditekan ke bawah sampai pol sehingga ke depan itu menjadi tempat yang bagus dan aman. Ini proyek lagi. Berapa ratus meter semuanya? 2.800? 2.800. 1 meter berapa harganya? 8 juta. 1 meter sampai terpasang 8 juta. 1 meter itu isinya 2 pile. Jadi 1 pilenya 4 juta. Nah, ini kita sampaikan pada saudara-saudara. Mau ambil setengah pile boleh, berduaan boleh. Saya menyampaikan untuk mengawali ini, saya mengambil pertama 50 dulu. 50 meter. Artinya 8 juta kali 50. Entah berapa itu. Saya cicil tiap hari nanti. Karena saya punya masukan, yaitu pisang yang sana itu tiap hari panen. Nah itu nanti uangnya nyicil untuk itu. Nah saudara-saudara boleh mengikuti. Boleh mengikuti. Saya 50, umpamanya saudara-saudara 100 juga boleh. Boleh. Nanti kalau ada yang 100, saya 200. Uang gampang dicari kalau ada. Tapi proyek ini tidak ada lagi, hanya di kita ini. Uang, kalau ada gampang nyarinya, kalau ada. Karena uang itu kertas. Dengan itu adalah benda keras. Dan tempatnya hanya di situ. Nah, ini Jumat ini ditawarkan. Nanti dibahas detail di Topo Broto hari Ahad. Hadza wallahu yar'ana wa yahfadzuna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.